Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktikum kualitas air laut kami yang berjudul Kualitas Air Laut di Teluk Banten dan Sungai Cikapundung. Kelompok 5 terdiri atas Oktoriano, Aulia Sasabella, dan M. Ridho Novrian. Yang pertama adalah metodologi. Pada praktikum kualitas air laut ini terdapat dua daerah kajian, yaitu yang pertama adalah Teluk Banten dan yang kedua Sungai Cikapundung di Kota Bandung. Pada gambar terlihat bahwa di Teluk Banten terdapat 9 titik stasiun pengamatan dan di Sungai Cikapundung terdapat 5 titik stasiun pengamatan. Pertama-tama kita siapkan wadah yang sudah diisikan dengan sampel air. Kemudian kita siapkan Horibau 10 beserta sensornya. Sebelumnya kita akan menyalakan Horibau 10 ini dengan cara menekan tombol power yang berada di sebelah kanan atas Horibau tersebut. Kemudian kita akan masukkan sensor ke dalam wadah dengan cara mengaduk-adukannya di sampel air tersebut. Ketika kita sedang mengaduk sampel air tersebut, usahakan jangan sampai terkena dasar wadah atau sekeliling wadah karena akan memengaruhi hasil pengukuran atau tidak akan terlihat hasilnya. Kemudian, untuk memilih parameter kita harus menekan tombol mode pada Horibau 10. Lalu kita bisa memilih parameter apa yang ingin kita ukur. Kemudian kita bisa menekan tombol panah atas dan panah bawah. Setelah itu kita select pada tombol select. Kemudian akan muncul hasil pada layar Horibau 10. Ketika sudah selesai menggunakan Horibau 10, tidak lupa kita bersihkan sensor yang menggunakan Aquades. Siapkan hana pH meter, kemudian nyalakan dan menekan tombol mode. Kemudian kita masukkan sensor ke dalam air. Kemudian kita aduk-aduk, jangan sampai mengenai dasar wadah. Kemudian akan muncul angka pada layar. Setelah itu, kita bersihkan sensor menggunakan Aquades. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan wadah air yang akan diukur. Langkah kedua adalah menyalakan lutron dengan menekan tombol power pada layar sampai menyala. Yang kedua, pilih sensor yang akan digunakan. Yang keempat adalah memasukkan sensor ke dalam air yang akan diukur. Lalu ditunggu sampai dengan muncul angka pada display di lutron. Untuk pengukuran menggunakan refraktometer, disiapkan sampel air laut pada suatu wadah. Lalu dibuka penutup refraktometer, ambil air laut 1 pipet atau 1 tetes. Lalu tutup kembali kaca penutup sensor. Yang ketiga, arahkan sensor kepada cahaya. Lalu lihat hasil yang ada pada layar untuk menggunakan satu mata. Pengukuran kecerahan air laut dapat dilakukan dengan menggunakan CCD. Caranya adalah dengan menurunkan CCD secara perlahan sampai ke kedalaman di mana ia sudah tidak terlihat lagi warnanya. Kemudian tandai tali yang berada pada permukaan air dan tarik CCD kembali ke permukaan. Panjang tali yang sudah ditandai ini merupakan besaran dari kecerahan air laut tersebut. Pertama-tama kita siapkan sampel air dan wadah kita gunakan untuk mengukur berapa kedalaman ini karena tidak bisa praktik di lapangan, makanya kita gunakan wadah dan air. Selanjutnya kita pakai senter juga. Ini layarnya, ini senternya, dan ini tuasnya. Kemudian selanjutnya kita masukkan senter secara vertikal dalam air, kemudian cat tuasnya. Tunggu berapa saat. Kemudian akan muncul angka pada layar. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya adalah pengambilan sampel air untuk uji laboratorium.
Untuk mengambil sampel air di kedalaman tertentu dapat digunakan botol Nansen. Caranya adalah dengan menurunkan botol Nansen yang masih terbuka hingga ke kedalaman yang diinginkan. Kemudian diturunkan messenger supaya botol Nansen tertutup. Setelah terisi, botol Nansen diangkat sampai ke permukaan. Sampel air ini kemudian dipindahkan ke botol sampel 500 ml menggunakan corong. Sebelum ditutup, setiap botol sampel yang sudah terisi diteteskan dengan 10 tetes H2SO4 menggunakan pipet sebagai pengawet. Kemudian tutup botol sampel dan simpan ke dalam cool box yang telah terisi dry ice. Pertama-tama, untuk adjustable micropipette, kita putar knobnya untuk mengatur volume yang akan dipindahkan. Kita atur menjadi 1 ml. Kemudian, masukkan 5 ml sampel air ke tabung reaksi. Sebelum menambahkan reagen, kita ubah pengaturan micropipette menjadi 0,2 ml. Tambahkan 0,2 ml pewarna NO2 ke tabung reaksi. Kemudian kocok dan biarkan selama 15 menit. Sebelum memakai spektrofotometer, lakukan kalibrasi dengan menggunakan blanko, yaitu campuran antara aqueous dengan larutan bereaksi. Setelah itu, ukur intensitas warna ungu atau 540 nanometer yang terjadi dengan spektrofotometer. Ulangi uji ini secara duplo maupun triplo. Semakin banyak pengulangan, maka semakin baik hasil yang diperoleh. Pertama-tama, untuk adjustable micropipette, kita putar knobnya untuk mengatur volume yang akan dipindahkan. Kita atur menjadi 1 ml. Kemudian, masukkan 5 ml sampel air ke tabung reaksi. Sebelum menambahkan reagen, kita ubah pengaturan micropipette menjadi 0,25 ml. Selanjutnya, tambahkan 1 ml larutan NaCl 30%. Kocok larutan sampai tercampur. Larutan yang sudah dikocok kemudian ditambahkan lagi dengan 5 ml H2SO4. Kemudian kocok. Setelah itu, tambahkan 0,25 ml brusin dan kocok. Kemudian panaskan selama 30 menit di air bersuhu 95 derajat Celcius dan tunggu dingin selama 15 menit. Sebelum memakai spektrofotometer, lakukan kalibrasi dengan menggunakan blanko, yaitu campuran antara aqueous dengan larutan bereaksi. Masukkan hasil reaksi ke dalam spektrofotometer dengan panjang gelombang 420 nanometer. Sehingga diperoleh nilai absorbansi dari sampel air ini. Ulangi uji ini secara duplo maupun triplo. Semakin banyak pengulangan, maka semakin baik hasil yang diperoleh. Pertama-tama, kita akan mengatur micropipette. Kita atur knob menjadi 1 ml, kemudian kita masukkan sampel air menggunakan micropipette ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 kali, karena yang dibutuhkan adalah 10 ml. Selanjutnya, kita atur lagi knob menjadi 0,2 ml. Lalu, kita tambahkan 0,2 ml amonium molibdat ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, kita bersihkan ujung dari micropipette menggunakan aqueous. Selanjutnya, kita atur kembali knobnya menjadi 0,05 ml dan ambil larutan FnCl2. Lalu kita pindahkan ke tabung reaksi. Selanjutnya, kocok tabung reaksi, kemudian diamkan selama 10 menit. Sebelum menggunakan spektrofotometer, kita akan mengkalibrasi
dengan menggunakan blanko, yaitu campuran dari Aquades dan larutan prehensi. Masukkan larutan hasil reaksi ke dalam spektrofotometer dengan panjang gelombang 660 nanometer sehingga didapat nilai absorbensi dari sampel air tersebut. Ulangi secara duplo, triplo, atau lebih banyak. Semakin banyak pengulangan maka akan semakin baik hasil yang akan diperoleh. Sekian. Pertama-tama, untuk adjustable micropipette, kita putar knobnya untuk mengatur volume yang akan dipindahkan. Kita atur menjadi 1 mili. Kemudian, masukkan 5 mili sampel air ke tabung reaksi. Sebelum menambahkan reagen, kita ubah pengaturan micropipette menjadi 0,2 mili. Ke dalam tabung reaksi ini, tambahkan 0,2 mili fenol, 0,2 mili natrium nitrofurusit, dan 1 mili larutan oksidator. Kemudian, biarkan bereaksi selama 1 jam di tempat yang minim cahaya matahari. Sebelum memakai spektrofotometer, lakukan kalibrasi dengan menggunakan blanko, yaitu campuran antara Aquades dengan larutan bereaksi. 1 jam kemudian, masukkan hasil reaksi ke dalam spektrofotometer dengan panjang gelombang 640 nanometer, sehingga diperoleh nilai absorbansi dari sampel air ini. Ulangi uji ini secara duplo maupun triplo. Semakin banyak pengulangan, maka semakin baik hasil yang diperoleh. Selanjutnya adalah metode perhitungan indeks perairan. Langkahnya, yang pertama, hasil pengukuran kualitas air laut secara in situ dan ex situ digabungkan dalam satu tabel. Dan yang kedua, nilai baku mutu dari masing-masing parameter dimasukkan ke dalam tabel. Yang ketiga, apabila baku mutu memiliki rentang, maka dihitung baku mutu rata-rata dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian yang keempat, dihitung perbandingan antara nilai parameter dan baku mutunya atau CI per LIJ dengan ketentuan berikut. Bila baku mutu tidak memiliki rentang, maka perhitungan dilakukan dengan biasa dengan persamaan CI per LIJ. Namun, bila baku mutu memiliki rentang, maka perhitungan dilakukan dengan persamaan untuk CI kurang dari sama dengan LIJ, persamaannya adalah sebagai berikut. Dan untuk CI lebih besar dari LIJ rata-rata, persamaannya adalah sebagai berikut. Dilanjutkan dengan langkah selanjutnya. Apabila hasil perhitungan CI per LIJ kurang dari 1, maka digunakan langsung nilai CI per LIJ dari perhitungan sebelumnya. Namun, apabila CI per LIJ lebih dari 1, maka dihitung CI per LIJ baru dengan persamaan sebagai berikut. Dan terakhir, skor IP dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Dengan CI per LIJ M adalah CI per LIJ maksimum dan CI per LIJ R adalah nilai CI per LIJ rata-rata. Berikut adalah contoh tabel perhitungan nilai IP. Selanjutnya masuk ke hasil dan analisis. Kecerahan Teluk Banten. Terdapat dua gambar yang terdiri dari grafik dan profil sebaran kecerahan Teluk Banten. Sebelah kiri merupakan grafik kecerahan Teluk Banten yang sumbu X-nya merupakan stasiun pengamatan yang terdiri dari 9 titik dan sumbu Y merupakan kecerahan dalam satuan meter. Sedangkan garis kuning merupakan baku mutu minimal yang tertera pada Kepmen LH nomor 51 tahun 2004. Kemudian yang sebelah kanan profil kecerahan atau sebaran kecerahan yang ada di Teluk Banten secara spasial dan terdapat 9 titik pengamatan juga.
Berdasarkan dua gambar ini, diketahui bahwa hanya titik 1 yang memenuhi baku mutu sesuai dengan Kepmen LH nomor 51 tahun 2004. Secara jelas dapat dilihat bahwa suhu air di dasar lebih rendah dibandingkan di permukaan. Kedua, terdapat kenaikan suhu dari pengukuran di titik 1 hingga titik 9. Yang ketiga, baku mutu suhu untuk biota laut adalah 28 sampai dengan 30 derajat Celcius. Namun sebagian besar hasil pengukuran ini melebihi nilai baku mutu. Yang terakhir, perbandingan pengukuran menggunakan 3 alat yaitu Horibau 10, Hana pH meter, dan Lutron menunjukkan hasil yang cukup berbeda dengan pengukuran. Paling rendah dihasilkan oleh Horibau dan paling tinggi dilakukan pengukuran oleh Lutron. Hasil pengukuran pH ditunjukkan pada gambar dengan rata-rata berada pada rentang 7,5 sampai dengan 8,5. Yang kedua, baku mutu parameter pH untuk biota laut adalah 7 sampai 8,5, maka hampir di semua titik nilainya memenuhi baku mutu. Yang ketiga, terdapat perbedaan antara pengukuran pH di permukaan dan di dasar laut. Dan yang terakhir, bisa kita lihat bahwa tidak terdapat perbedaan mencolok dalam pengukuran 3 alat. Baku mutu untuk parameter salinitas untuk biota laut adalah 33 sampai 34 PSU. Namun hanya terdapat beberapa titik yang memenuhi baku mutu ini. Perbandingan rata-rata salinitas di permukaan dan di darat memperlihatkan bahwa salinitas di dasar lebih rendah daripada di permukaan. Yang ketiga, dapat lihat perbedaan hasil pengukuran dari ketiga alat yang digunakan, itu Horibau 10, refraktometer, dan Lutron begitu jelas. Dengan pengukuran salinitas tertinggi diperoleh dari Lutron dan yang terendah dari Horibau 10. Dengan rata-rata berada pada rentang 2-3 mg per liter. Baku mutu parameter salinitas untuk biota laut adalah lebih besar daripada 5 mg per liter, maka hampir semua titik memenuhi baku mutu ini. Lalu ada tampak perbedaan yang jelas antara hasil pengukuran Horibau 10 dan Lutron. Pengukuran DO dengan Horibau berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 mg per liter, sedangkan pengukuran dengan Lutron berkisar antara 4 sampai 5 mg per liter. Hal ini dapat disebabkan karena kesalahan pada sensor Horibau 10. Selanjutnya, turbiditas pada Teluk Banten. Terdapat dua gambar mengenai profil turbiditas. Yang pertama berada di permukaan, kemudian yang kedua yang berada di dasar. Nah, untuk sebelah kanan terdapat turbiditas pada permukaan dan dasar laut Teluk Banten dalam bentuk grafik. Dapat kita lihat yang berwarna oranye gelap itu merupakan di permukaan, sedangkan yang berwarna kuning itu di dasar, dan yang berwarna hijau merupakan baku mutu maksimal. Dengan kisaran hasil pengukuran turbiditas yang ditunjukkan pada gambar dengan kisaran nilai 1 sampai 6 NTU. Baku mutu untuk turbiditas adalah kurang dari 5 NTU, sehingga hampir di seluruh titik memenuhi baku mutu untuk biota laut. Pengecualian ditemukan pada titik 9 yang terletak di dekat pelabuhan Karangantu. Nilai turbiditas yang lebih tinggi disebabkan oleh aktivitas kapal yang dapat mengeluarkan limbah ke air laut di sekitar pelabuhan. Selain itu, nilai turbiditas di permukaan lebih tinggi dibandingkan di dasar karena mengalami disturbansi yang lebih tinggi.
hasil pengukuran konduktivitas dengan rata-rata berada pada rentang 39 sampai dengan 41 ms per cm. Konduktivitas tidak memiliki standar nilai mutu, namun konduktivitas berhubungan dengan salinitas. Nilai konduktivitas yang tinggi di permukaan selaras dengan nilai salinitas yang lebih tinggi juga di permukaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang baku mutu air kelas 2 ditetapkan memiliki deviasi 30 derajat Celcius dari kondisi aslinya. Kemudian karena hasil pengukuran di Sungai Cikapundung berkisar antara 22 dengan 25 derajat Celcius, maka suhu di Sungai Cikapundung masih memenuhi baku mutu. Dilihat juga dari perhitungan 3 alat, tidak terdapat hasil yang mencolok. Pengukuran pH di Sungai Cikapundung berkisar antara 7 sampai dengan 8. Baku mutu pH yang ditetapkan adalah 6 sampai dengan 9, sehingga air di Sungai Cikapundung masih memenuhi baku mutu pH ini. Yang ketiga, hasil dari pengukuran permukaan dan di dasar, pH di permukaan lebih tinggi dibandingkan di dasar. Yang terakhir, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pengukuran menggunakan Horiba U10 dan Hana pH meter, dengan nilai tertinggi diraih oleh Horiba U10. Baku mutu oksigen terlarut atau DO untuk air kelas 2 adalah lebih besar daripada 4 mg per liter. Dan hasil pengukuran di permukaan dan di dasar Sungai Cikapundung memenuhi baku mutu ini. Rentang DO di Sungai Cikapundung adalah 5 sampai dengan 9 mg per liter, dengan nilai yang lebih tinggi di permukaannya daripada di dasar. Turbidinitas di kelima titik pengamatan menunjukkan variasi yang tinggi dengan kisaran 20 sampai dengan 160 mTU. Titik terendah berada pada titik stasiun 1 dan titik tertinggi berada di titik kelima. Di sini rata-rata nilai turbiditas di permukaan lebih rendah daripada di dasar. Namun hal itu terjadi perbedaan pada titik stasiun 1 dan titik stasiun 5, yang dimana nilai turbiditas di permukaan lebih tinggi daripada di dasar. Salinitas di permukaan dan dasar Sungai Cikapundung menunjukkan nilai 0, yang artinya berarti air yang tawar. Namun hal ini bukan berarti tidak ada kandungan mineral dalamnya. Oleh sebab itu juga dilakukan pengukuran konduktivitas yang menunjukkan nilai begitu rendah. Jadi terdapat dua grafik, yaitu konsentrasi nitrit di Sungai Cikapundung dan konsentrasi nitrit yang berada di Laut Banten. Berdasarkan rumus konsentrasi sama dengan 0,6407 kali absorbensi dikurangin 0,0326, dapatkan nilai konsentrasi seperti pada grafik. Kemudian berdasarkan rata-rata antara nilai pengukuran pertama dan yang kedua atau duplo, konsentrasi ion nitrit di Sungai Cikapundung adalah 0,149 sampai 0,276 mg per liter. Kemudian di Laut Banten adalah
0,018 sampai 0,031 mg per liter. Konsentrasi ion nitrit bernilai lebih tinggi di sungai dibandingkan di laut. Pengukuran absorbansi dari sampel Sungai Cikapundung semuanya bernilai positif, sedangkan beberapa pengukuran sampel dari Laut Banten menunjukkan nilai yang negatif. Nilai yang negatif ini dapat terjadi karena terdapat kesalahan pengukuran akibat spektrofotometer yang kurang tertutup sehingga dapat disturbasi dari cahaya luar atau kuvet yang kotor. Setelah diperoleh nilai yang negatif pada beberapa sampel di percobaan pertama, dilakukan uji duplo dan diperoleh hasil yang lebih baik dengan semua sampel memiliki absorbansi ion nitrit yang positif ketika dibandingkan dengan baku mutu. Konsentrasi ion di Sungai Cikapundung memiliki nilai yang lebih besar dan di Laut Banten lebih kecil dari baku mutu. Kemudian konsentrasi nitrat. Seperti tadi, ini ada dua grafik konsentrasi ion nitrat di Laut Banten dan di Sungai Cikapundung. Nah, seperti halnya tadi menggunakan rumus yaitu konsentrasi sama dengan 2,9808 dikali nilai absorbansinya, kemudian dikurangi 0,0556. Nah, jadi hasil yang diperoleh dari rumus tadi adalah dua grafik di atas ini, dua grafik konsentrasi ion. Nah, hasil yang diperoleh adalah konsentrasi ion nitrat di Sungai Cikapundung 0,058 sampai 0,6 mg per liter, dan di Laut Banten adalah 0,658 sampai 1,048 mg per liter. Hasil uji absorbansi nitrat untuk sampel air laut Laut Banten semuanya baik uji pertama maupun duplo menghasilkan nilai negatif. Hal ini disinyalir disebabkan oleh faktor yang sama seperti yang telah dijelaskan, yakni disturbansi dari cahaya luar atau kuvet yang kurang bersih. Jika dibandingkan dengan konsentrasi ion nitrit, kandungan ion nitrat baik di Sungai Cikapundung maupun Laut Banten lebih besar. Ketika dibandingkan dengan baku mutu, konsentrasi ion nitrat di Sungai Cikapundung memiliki nilai yang lebih kecil dan di Laut Banten jauh lebih besar dari baku mutu. Konsentrasi fosfat. Selanjutnya uji fosfat ini menghasilkan nilai konsentrasi yang positif baik sampel air Sungai Cikapundung dan Laut Banten. Meskipun sampel Sungai Cikapundung memiliki konsentrasi yang lebih besar. Jadi digunakan rumus 1,2547 dikali nilai absorbansinya, kemudian hasilnya itu dikurangi dengan 0,018. Nah, hasil yang diperoleh adalah konsentrasi ion fosfat di Sungai Cikapundung berkisar 0,658 sampai 1,136 mg per liter, dan di Laut Banten adalah 0,030 sampai 0,111 mg per liter. Pengukuran duplo pada sampel Sungai Cikapundung menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan uji pertama. Sedangkan pada sampel Laut Banten, uji duplo menghasilkan nilai konsentrasi yang lebih tinggi. Ketika dibandingkan dengan baku mutu, konsentrasi ion fosfat di Sungai Cikapundung memiliki nilai yang lebih besar dan di Laut Banten lebih besar dari baku mutu. Konsentrasi amonium. Nah, ini konsentrasi amonium yang berada di Sungai Cikapundung dan Laut Banten. Digunakan nilai konsentrasi yang mempunyai persamaan 1,11 dikali nilai absorbansi, kemudian hasilnya ditambah dengan 0,0748. Untuk uji amonia diperoleh nilai absorbansi yang positif untuk sampel air Sungai Cikapundung dan nilai yang negatif untuk sampel air Laut Banten, dengan hanya ada satu hasil pengukuran sampel dari Laut Banten yang bernilai positif. Konsentrasi ion kemudian dihitung dengan persamaan yang sudah disebutkan tadi. Hasil yang diperoleh adalah ion nitrat di Sungai Cikapundung sebesar 0,004 sampai 1,019 mg per liter. Kemudian di Laut Banten adalah 0,015 sampai 0,103 mg per liter. Nah, ketika dibandingkan dengan baku mutu, konsentrasi amonia di Sungai Cikapundung memiliki nilai yang lebih kecil, dan di Laut Banten
juga lebih kecil dari baku mutu. Sehingga konsentrasi masing-masing ion di setiap sampel dibandingkan peroleh bahwa konsentrasi ion di Sungai Cikapundung adalah sebagai berikut. Nitrit memiliki 0,149 sampai 0,276, nitrat 0,058 sampai 0,6 mg per liter, fosfat 0,658 sampai 1,136 mg per liter, dan amonia 0,004 sampai 1,019 mg per liter. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa ion dengan kelimpahan tertinggi di Sungai Cikapundung adalah ion fosfat, sedangkan konsentrasi ion di Laut Banten adalah nitrit, nitrat, fosfat, dan amonia. Masuk ke modul 3 yaitu perhitungan indeks perairan atau IP. Pertama adalah IP permukaan di Laut Banten. Berikut merupakan tabel perhitungan untuk skor IP beserta parameter dan alat yang digunakan. Untuk parameter suhu, pH, dan turbiditas, alat yang digunakan adalah HORIBA, serta untuk pengukuran salinitas dan DO, alat yang digunakan adalah lutron. Untuk ion-ion seperti nitrit, fosfat, dan amonia, digunakan pengukuran di lab dengan spektrofotometer. Ion nitrat tidak dimasukkan ke dalam perhitungan IP karena nilai CI per LIJ-nya yang sangat besar, sehingga dapat menjadi pencilan. Sehingga nilai skor IP di permukaan Laut Banten adalah 2,831 yang tergolong sebagai tercemar ringan. Lanjut. Untuk nilai IP di dasar Laut Banten tidak jauh berbeda dengan nilai IP di permukaan, yaitu 2,839 dan tergolong sebagai tercemar ringan. Hal ini dapat merepresentasikan kondisi perairan di Teluk Banten yang dekat dengan pelabuhan sehingga kondisinya sudah menurun, namun tidak banyak aktivitas antropogenik lain seperti pembuangan limbah industri yang dapat memperburuk kualitas air lautnya. Selanjutnya, untuk perhitungan IP di Sungai Cikapundung, parameter yang digunakan adalah suhu, pH, dan DO yang diukur dengan alat HORIBA, serta nitrit, nitrat, fosfat, amonia yang diukur dengan pengukuran lab dengan alat spektrofotometer. Skor IP yang diperoleh adalah 3,008 yang tergolong sebagai tercemar ringan. Untuk di dasar Sungai Cikapundung pun, nilai IP yang diperoleh sama, yaitu 3,008 dan tergolong sebagai tercemar ringan. Hal ini dapat merepresentasikan kondisi Sungai Cikapundung yang masih dekat dengan hulu, namun telah mendapat pengaruh antropogenik dari penduduk yang hidup di sekitarnya. Sehingga kesimpulan dari ketiga modul praktikum kualitas air laut, yang pertama pengukuran lapangan di Teluk Banten. Untuk parameter kecerahan, 1 dari 9 stasiun pengamatan memenuhi baku mutu yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004, terutama untuk biota laut. Untuk parameter suhu, beberapa stasiun tidak memenuhi baku mutu, terutama ketika pengukuran dilakukan pada siang hari. Sementara untuk parameter pH, sebagian besar stasiun pengamatan memenuhi baku mutu, namun terdapat variasi yang besar dari hasil pengukuran dua alat, yaitu HORIBA dan lutron. Untuk parameter salinitas, nilainya jauh lebih rendah dari baku mutu, serta terdapat variasi pengukuran dari 3 alat, yaitu HORIBA, lutron, dan refraktometer. Untuk parameter DO, hampir semua stasiun tidak memenuhi baku mutu, serta terdapat variasi pengukuran dari 2 alat, yaitu HORIBA dan lutron. Untuk parameter turbiditas, hampir semua stasiun memenuhi baku mutu, kecuali titik 9 yang dekat dengan pelabuhan. Yang kedua, pengukuran lapangan di Sungai Cikapundung. Untuk parameter pH dan DO, semua memenuhi baku mutu yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang kualitas air sungai kelas, terutama untuk kelas 2. Kemudian untuk parameter suhu dan turbiditas, titik 4 dan 5 nilainya lebih tinggi karena dekat dengan pemukiman warga sehingga mendapat pengaruh yang banyak dari kegiatan antropogenik.
Yang ketiga adalah hasil pengukuran lab untuk sampel air Teluk Banten dan Sungai Cikapundung. Yang pertama, untuk ion nitrit, konsentrasinya jauh lebih tinggi di sungai dibandingkan di laut. Dengan rincian, ion nitrit di sungai tidak memenuhi baku mutu, sementara untuk ion nitrit di laut memenuhi. Kemudian untuk ion nitrat, konsentrasinya lebih tinggi di laut dibandingkan di sungai. Dengan rincian, ion nitrat di sungai memenuhi baku mutu, sementara di laut tidak memenuhi. Kemudian untuk ion fosfat, sama dengan ion nitrit, nilainya lebih tinggi di sungai dibandingkan laut. Namun, ion fosfat di sungai dan laut tidak memenuhi baku mutu yang berlaku. Dan yang terakhir, untuk ion amonium, konsentrasinya di sungai lebih tinggi dibandingkan di laut, serta keduanya memenuhi baku mutu. Yang terakhir adalah indeks perairan. Untuk Teluk Banten di permukaan dan dasar, skor IP-nya adalah 2,831 dan 2,839, serta keduanya tergolong sebagai tercemar ringan. Sementara untuk Sungai Cikapundung, skor IP di permukaan dan dasarnya sama, yaitu 3,008, yang juga tergolong sebagai tercemar ringan. Sekian pemaparan dari saya dan terima kasih. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.